Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tommy dari Asis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial tentang gimana caranya ekspor dan import FX library teman-teman. Nah, langsung aja. Pertama, misalkan saya mau bikin sebuah efek nih teman-teman. Oke, saya mau locate posisinya di sini. Saya mau rubah seperti ini misalkan. Lalu mau saya kasih effects, add effects, position, misalkan saya mau kasih di pen. Lalu saya mau kasih parts, misalkan oke, saya bikin berdua itu. Efek size-nya saya mau adjust, misalkan size-nya 30. Lalu saya mau kasih efek lain lagi, saya mau tambahkan efek lain lagi, saya mau kasih efek warna misalkan. Nah, di sini udah ada beberapa preset palet warna seperti to CMY, to color position dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kalau to CMY untuk lampu-lampu yang sudah support CMY atau RGB teman-teman. Nah, kalau si to color ini dia kita akan menggunakan atau memakai dua palet color yang ada teman-teman gitu. Apapun lampunya misalkan saya pilih to color, saya pilih warna merah dan warna putih misalkan seperti itu. Nah, di sini dia akan langsung tercampur efeknya. Saya mau bikin dia parts juga. Lalu saya mau hilangkan misalkan di sini transisinya saya mau hilangkan fade-nya, jadi biar sedikit agak kelihatan snapping untuk transisinya. Nah, seperti itu. Nah, oke, lalu saya mau record effects-nya. Saya mau kasih nama. Ini pen merah putih misalkan seperti itu. Lalu saya mau pilih grup lain, misalkan di situ tadi lampunya 20, berjajarnya 20. Nah, di sini ada lampu 12 berjajar. Lalu saya mau bikin dia misalkan nanti sedikit berbeda di show berikutnya, jadi bisa kita edit sedikit untuk efeknya. Biasanya sedikit agak berbeda di directionnya teman-teman. Kalau misalkan di sini saya kasih effects, add effects, intensity. Oh, saya mau misalkan position, saya kasih dia till dim seperti ini. Lalu efek size-nya saya akan kurangin misalkan di 40%. Lalu saya mau kasih misalkan, karena tadi saya locate jadi untuk value intensity-nya dia ada di maksimal. Nah, di sini saya mau rubah value-nya dia agar efeknya tetap kelihatan, jadi bisa rubah di misalkan di minus karena dia value-nya di maksimal, jadi saya mau rubah ke absolute, jadi mau dia di maksimal mau dia di minimum, efek tetap akan kelihatan gitu teman-teman. Jadi saya pilih absolute di sini. Nah, seperti itu. Saya mau tambahkan speednya, misalkan saya bisa pakai tab terlalu cepat misalkan. Oke, seperti ini. Lalu saya bisa pilih directionnya, misalkan saya pilih center out seperti ini. Oke, speednya saya akan tambah seperti ini misalkan. Oke, saya suka dengan efeknya. Setelah itu saya mau record. Oke, record effects. Di sini misalkan saya beri nama dia Tildin. Oke, setelah itu, nah, cara save library-nya seperti apa? Di sini udah jelas banget teman-teman sebenarnya. Di atas ada save fx library, lalu ada load fx library, lalu seperti itu. Nah, saya mau pilih save fx library, lalu saya beri nama misalkan fx1 Tommy misalkan seperti itu. Oke, saya enter. Misalkan saya mau load, nah di sini udah ada macam-macam, misalkan efek-efek lama saya. Ini ada fx1 Tommy misalkan seperti itu. Nah, kita bisa load dari internal drive ataupun USB drive. Nah, kalau di USB drive-nya kita mau copy, caranya gimana? Kita tinggal copy dari setup, file manager, ya kan? Pastikan USB kita partisinya sama, kita bisa set USB drive kita di situ. Lalu kita bisa copy, ya kan?
misalkan fx1tommy.fxl. fxl itu fx library teman-teman gitu. Oke, tinggal kita load aja. Nah, sampai di sini kita sudah punya save library kita. Lalu saya mau bikin sebuah new show misalkan teman-teman. Saya mau bikin new show. Nah, bener-bener blank, kosong ya kan. Oke. Lalu saya mau patching. Misalkan saya mau patching lampu. Nah, di sini mau patching misalkan 20 unit. Oke, insert to visualizer. Yes. Saya mau kasih dia misalkan rigging. Oke, panjangnya 20 juga misalkan seperti itu. Lalu saya menggantungkan di rigging tersebut. Oke. Setelah itu kita bisa lihat efeknya kosong teman-teman. Nah, kalau kita di konsol ataupun di PC kita bisa kita load efek kita pakai USB drive misalkan tadi saya fx1tommy, saya klik. Nah, langsung otomatis dia akan muncul teman-teman. Efek yang sebelumnya kita udah pakai. Misalkan di sini saya mau taruh di bawah supaya kelihatan. Saya select grupnya. Lalu saya mau pakai locate misalkan. Saya memposisikan karena efeknya tadi kan tilt ya teman-teman ya. Tadi kan pen. Jadi biar kelihatan gerakannya. Kalau dia terlalu di posisi locate dia hanya berputar di titik yang sama karena dia efek pen. Saya mau coba efek pen merah putihnya apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil teman-teman gitu. Lalu misalkan saya clear, saya mau lihat efek tilde-nya. Tadi kan di sana kita pakai 12 unit, di sini 20 unit teman-teman. Apakah ada perbedaan di direction-nya? Nah, ya kan? Dia akan otomatis terbelah menjadi 12 unit teman-teman. Titiknya di sini ke sini, ya kan? Nah, tapi nggak usah bingung teman-teman, untuk editnya cepet dan gampang banget kok untuk direction-nya. Kita bisa di mana? Buka di program, langsung kelihatan efek yang ada. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan kita berbeda unitnya, kita tinggal rubah direction-nya ke forward misalkan ya kan. Dia akan otomatis jadi blend in jadi satu. Setelah itu kita balikin ke center out seperti ini. Nah, otomatis langsung menjadi satu bagian teman-teman gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk load dan save effect library-nya gitu misalkan teman-teman. Sangat mudah bukan? Bisa kita cek lagi misalkan kita pakai circle. Nah, di sini kelihatan kita cuma langsung kebaca teman-teman efeknya. Kita misalkan efeknya tanpa kita cuma simpan efeknya tanpa intensity dan sebagainya, dia akan menyimpan efek tersebut aja teman-teman gitu. Makanya tadi saya kasih intensity value-nya buat dia gitu. Saya kira cukup sekian, semoga membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman tentang cara save dan load efek library. Sampai jumpa.